masih di kantor dan gue itu bos lo. Dan lo harus ikutin kata-kata gue. Kenapa sih? Susah banget. Ibu memang selaku bos di sini, Bu. Tapi jangan tekan terus Centini, Bu. Centini itu tidak bisa. Soal pernyataan surat itu Centini tidak mau tanda tangani sekarang. Karena Centini itu yakin kalau Pak Angga masih kasih kesempatan buat Centini. Tapi nanti, kalau memang Allah berkehendak lain, Centini akan tanda tangani, Bu. Centini janji, Bu. Pak, sampun siang, Pak. Kita pulang ya, Pak. Soalnya Centini harus kerja. Ayo. Sebenarnya ngapain sih Restu dan Centini sama Pak Angga? Awas aja ya kalau sampai coba-coba meracuni pikiran Pak Angga. Maaf, Bu Kinan. Bu Kinan lagi cari taksi ya? Biar saya panggilkan. Duh, ini lagi satpam sok tahu banget sih. Udah deh, urusin aja urusan lo sendiri, nggak usah urusin gue ya. Sana. Baik, Bu. Wah. Gila. Bener-bener ya Oge yang satu ini ya. Hebat banget loh. Pakai diantar sama 2 cowok loh. Hebat banget loh, Tin. Udahlah, nggak usah nyindir lah. Lo lagi pusing kan? Lo nggak tahu orang yang lo tindas itu punya rencana apa, ya kan? Enggak juga sih. Cuman heran aja. Kok mau ya 2 cowok ini nganterin Oge ini? Disuruh Oge ini mau aja. Kayak nggak punya harga diri aja sih. Pasang badan mau, disuruh apa aja mau. Laki tuh kayak gitu, hah? Tapi sebenarnya emangnya siapa yang dia pilih, ha? Kalian emang tahu? Siapa Tin yang lo pilih? Tejo atau Restu? Ayo jawab. Tejo apa Restu? Oh, atau jangan-jangan lo cuma bisa PHP-in orang ya? Kasih harapan palsu, terus dianggurin aja mereka berdua tanpa kepastian gitu? Iya. Ayo jawab. Tejo apa Restu? Kok diem aja sih, hei? Aduh, ngeselin banget sih. Kok gue bisa kecolongan ya? Sampai nggak tahu apa-apa gini. Nyun sewu nggih Bu Kinan. Kenapa Bu Kinan mau tahu urusan Centini? Apa termasuk pekerjaan seorang bos pengen tahu urusan anak buahnya? Nyun sewu nggih Pak Restu, Mas Tejo, Bu Kinan, Centini mau kerja dulu. Semangat, Tin. Lebih baik ngurusin diri sendiri dulu. Baru kecampur urusan orang. Kalau dibalik pertanyaan jadi bingung jawabnya. Ya, Pak? Jadi diem ya? Iya. Mak, tolong kamu fotokopi. Maaf Pak, kalau boleh tahu ini apa ya? Itu konsepnya Pak Restu untuk menggantikan konsepnya Bu Kinan. Maaf Pak, terus gimana dengan konsep perusahaan iklan lain Pak selain Bu Kinan? Bukannya udah ngasih? Apa perlu kita batalin? Jangan dibatalkan. Biarkan saja, saya cuma minta konsep ini difotokopi. Kemudian nanti kamu sebarkan ke para manajer. Setelah itu saya minta mereka untuk menulis konsep mana yang menarik. Setelah itu nanti akan saya bawa meeting, ya? Baik Pak, saya mengerti. Jangan lupa ya, nanti kamu edarkan ketiga-tiganya, termasuk yang konsep iklan itu. Kalau Pak Restu yang gantiin iklannya Bu Kinan, pasti Centini bisa nyanyiin jingle iklan Pak Angga. Mudah-mudahan semua memilih konsep Pak Restu yang terbaik. Sebentar itu dulu. Ya. Baik Pak, permisi ya. Aku nggak mau dibilang nggak profesional. Apalagi sampai ke bawah-bawah urusan pribadi Restu dan Kinan. Dengan voting ini, aku rasa aku cukup adil. Kamu tuh bisa kerja nggak sih, ha? Ini apa nih, ha? Hah? Kenapa datanya Pak Rudolf ada di sini? Jas-jas ini konsep buat Bapak Emir. Hah? Emang ini baru pertama kalinya ya kamu kerja kayak gini, ha? Kenapa nggak becus banget kayak gini sih? Maafin saya, Bu. Saya akan coba lagi, saya akan perbaiki, Bu. Perbaikin. Emang kamu pikir ini sekolah gitu?
Kalau kamu salah, aku koreksi, gitu. Maafin saya, Bu. Aduh, nangis segala lagi. Gimana coba saya nggak naik darah, ha? Baru dikerasin dikit aja udah kayak gitu. Gimana bisa sukses kamu? Tapi biasanya saya mengerjakan tugas ini dengan Pak Agung, Bu. Oh gitu. Jadi kalau Pak Agung nggak ada, kamu nggak bisa apa-apa gitu ya? Neng, kesini deh cepetan. Sakno Mbak Siska, pasti habis dimarah-marahin karo Bukinan. Padahal wis kerja sekuat tenaga, gak pernah ngeluh, masih disalah-salahno. Tolong kamu panggilin Rosa deh untuk bantuin dia nih. Maaf Bu, Rosa kan ibu pecat juga. Yaudah, atau nggak coba Mitra atau Willy deh. Mereka kan pernah gantiin Pak Agung waktu dia cuti. Ya, suruh kesini ya. Maaf Bu, mereka semua juga kan ibu pecat. Yaudah, coba deh. Sekarang kamu ke ruangan marketing, lihat ada siapa, suruh mereka kesini. Hanya tinggal saya, Bu. Sinta sama Mita tugas di luar, Bu. Sial. Harusnya gue nggak pecat semuanya ya. Sekarang kacau deh nih. Ngapain lo di sini, ha? Senang lihat sekarang kantor kacau. Semuanya nggak beres gara-gara lo. Senang. Maksud panjenengan iki nopo toh, Bu? Kok panjenengan malah marah-marah kayak ngonten? Centini itu baru saja lewat, Bu. Bu, kalaupun misalkan orang-orang dipecat itu kan bukan salah Centini. Ya, itu semua juga karena mereka membangkang dan belain lo. Belain lo semua dan berani nentang gue sekarang. Dasar penghasut lo ya. Astagfirullahaladzim, Bukinan. Kok gue baru sadar sekarang ya? Maksudnya baru sadar nopo, Bu? Ayo ikut gue. Kemana, Bu? Udah gak usah banyak tanya, ikut. Duduk. Duduk. Tolong kamu print lagi surat perjanjian pemotongan gaji yang harusnya dia tanda tangan. Kan saya sudah kasih ke Centini, Bu. Udah kerjain aja apa yang saya suruh. Mau saya suruh print 1 kali pun kerjain aja. Udah cepetan. Baik, Bu. Akan saya print ulang. Ngapain di print lagi toh, Bu? Nyun sewu nggih, Bu. Kan sikap Centini pun jelas, Bu. Terus lo pikir gue harus ngikutin kemauan lo gitu, hah? Lo tuh cuma ngulur waktu aja kan? Untuk menghindar dari janji yang lo ucapin sendiri, ya kan? Semua cuma alasan aja kan, Centini? Pakai bilang segala kalau Pak Angga masih kasih kesempatan ke kita untuk bikin iklan buat dia. Mana? Pak Angga gak pernah nelfon ke sini. Tapi kan masih ada waktu, Bu. Lo tuh mimpi ya? Pak Angga itu bos, ngapain dia peduliin ke lo? Udah deh, gak usah bohongin gue, gak usah nakutin gue pakai bawa nama Pak Angga. Astagfirullahaladzim, Bu, Centini itu nggak bohong. Pak Restu tadi memang sudah ngobrol sama Pak Angga. Makanya Centini yakin kalau masih ada kesempatan. Ngapain sih Pak Angga masih mau aja ketemu sama Restu? Hampir wae keceplosan soal Pak Restu sing akan ambil alih iklan yang sudah dikerjakan karo Bukinan. Ojo nganti Bukinan tahu yo. Soal iki nyangkut masa depannya Pak Restu juga. Terus masa depanku pisan. Restu ngapain ketemu sama Pak Angga? Ngomongin apa aja? Nyun sewu Bukinan, Centini tidak bisa ngejelasin di sini. Cepetan. Tanda tangan. Ini. Tanda tangan. Piye iki yo? Kalau tak tanda tangani, ternyata Pak Angga bisa, aku kok masih punya harapan. Ayo Centini, tunggu apa lagi? Tanda tangan. Heh. Tanda tangan. Lo mau ngapain sih, ha? Lo mau lari dari tanggung jawab, ha? Lo mau jilat lagi tuh ludah lo? Udah bikin janji tapi ingkarin sendiri dengan alasan yang gak jelas. Tertangan gak lo? Centini. Maaf Bukinan, Centini nggak akan tanda tangan. Centini tetap dengan pendirian Centini. Bahwa Pak Angga masih memberikan kesempatan kepada Centini untuk Centini terlibat dalam jingle iklannya. Centini, Centini. Wah, lu tuh berani banget ya bangkang gue. Berani lo. Ini masih di kantor dan gue itu bos lo. Dan lo harus ikutin kata-kata gue. Kenapa sih? Susah banget. Ibu memang selaku bos di sini, Bu. Tapi jangan tekan terus Centini, Bu. Centini itu tidak bisa. Soal pernyataan surat itu Centini tidak mau tanda tangani sekarang.
Karena Centini itu yakin kalau Pak Angga masih kasih kesempatan buat Centini. Tapi nanti, kalau memang Allah berkehendak lain, Centini akan tanda tangan, Bu. Centini janji, Bu.